Nah, pipa sudah kita pasang ya. Tapi tadinya nih pipanya terlepas di sini ya. Dia kan terbagi dua nih, terlepas. Ini saya lem besi luar dalam, di dalamnya lagi saya lem super sealer. Jadi lemnya double, luar dalam dan dua macam saya pakai supaya betul-betul rapat dan nggak lepas. Terus sekarang pemasangan termostat. Nah, untuk termostat saya sedikit cerita tentang termostat ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang kalau sudah ada mesinnya overheat itu termostat dicopot karena termostatnya sudah rusak. Sebenarnya jangan, tetaplah termostat dipakai, dipasang, ganti yang baru, tapi termostat dimodifikasi seperti ini ya. Ini contoh termostatnya rusak ya, dia terlalu ngelos, bisa dilihat nggak ya, terlalu ngelos. Dia kan ini kan kelihatan tuh celahnya. Nah ini kan terbuka, sedangkan ini kan nggak terbuka, dia rapat. Ini kan rapat ya. Nah ini kan terbuka, ini rapat. Nah jadi kalau termostat ngelos seperti ini tanpa kontrol sistem pemanasan, mesin akan panas separuh ya. Jadi saya kasih simulasi. Jadi simulasinya begini ya. Nah ini kan selang dari radiator, sedangkan ini selang dari radiator, selang radiator bawah, ini juga selang dari radiator atas. Nah ini kan water outlet, ini water inlet. Nah ini termostat ada posisinya di sini nih. Jadi kalau mesin panas ada termostat, jadi air yang dari radiator yang sudah dingin dia tidak bisa masuk tanpa adanya izin dari termostat. Kalau termostat belum panas dia kan tidak buka. Nah jadi air tertahan di sini. Tetapi mesin melakukan sirkulasi. Jadi sirkulasi sistem pendinginan. Nah untuk mendapatkan temperatur yang optimal. Jadi gini simulasinya. Kalau air belum bisa masuk dari radiator yang dingin, air dingin yang dari radiator belum masuk karena termostat tertutup, jadi mesin akan memompa, mensirkulasikan air yang ada dalam mesin untuk meratakan panas. Jadi dia akan menyedot air yang atas, ini kan dari atas silinder head, dia akan menyedot. Ini ada dua selang, dia akan menyedot kedua-duanya dari belakang, dari depan ya. Ini bypassnya, ini selang bypass, dia akan menyedot ke sini, dipompa oleh water pump. Nah, di water pump ini ada, dia masuk lagi ke dalam blok. Jadi ini kan di sini, sedot sini, pompa water pump, dia akan didorong lagi ke dalam blok. Jadi ada dua sisi ya, dia akan ke dalam blok, sisi yang sebelah kanan dan sisi yang sebelah kiri. Setelah itu air yang dari sini, yang dari blok sini, water jacket sini, dia akan naik ke atas, ke atas silinder head, yang sisi kanan dan sisi kiri ya. Jadi simulasi seperti ini, dia akan masuk ke water jacket blok, silinder blok ke kiri dan kanan ya. Setelah itu dia naik ke silinder head, dia dikompal lagi, kedorong ke sana, ke sini. Nah terus disedot lagi. Walaupun ini langsung ke radiator, dia nggak akan ke radiator, air tidak akan ke radiator karena termostat tertutup di sini. Jadi air akan terus mengalir ke sini, terus berputar. Nah, kalau nanti temperaturnya sudah optimal, udah panas sekitar 80 derajat, dia akan terbuka, memasukkan air yang dingin dari radiator. Dia akan nyedot seret ke sini, masuk ke sini dan mencampur lagi air dingin ke dalam blok atau ke water jacket. Jadi panasnya optimal. Nah, untuk mensiasati supaya mesin tidak panas, saya ada caranya. Ya. Saya mensiasati dengan termostat yang baru seperti ini. Nah ini kan yang lama, ini yang baru. Nah saya akan membuang intil-intil. Jadi di sini ada intil-intil ya, intil-intil saya buang. Jadi kan dia bolong, lubang, karena saat tekanan tinggi ini masih tertutup, Nah ini saya buang, kan lubang seperti ini. Terus saya tambah lagi lubang kecil seperti ini yang sama besar seperti ini. Jadi saya menambah 2 lubang kecil di sini. Jangan lebih dari 2 karena itu menghampiri termostat ngelos. Ya. Jadi jangan lebih dari 2. Ini cukup
2 biji. Satu pun boleh, ini intil-intil aja yang dibuang. Apa tambahan itu pun boleh, nggak masalah. Jadi termostat tetap akan bekerja sesuai dengan temperaturnya. Nah, fungsi dari air ini adalah mencuri air dingin. Fungsi dari lubang ini yang 2 ini mencuri air dingin yang dari radiator. Kenapa? Saat mesin mensirkulasikan air yang dari blok diputar terus, yang dari head dari blok diputar terus. Nah, mesin sudah mendapatkan air yang dicuri dari radiator yang dingin dengan jumlah yang kecil. Tapi meskipun dengan jumlah yang kecil, mesin tidak cepat panas dan cenderung dingin gitu. Apalagi saat jalan itu mesin cenderung dingin karena apa? Karena radiator kena empasan angin, radiator dingin. Nah, tapi air yang dingin masuk ke mesin, jadi mesin itu tidak gampang panas. Kalau ngelos itu nggak bagus. Jadi gini, kalau ngelos simulasinya seperti ini. Ini kan ngelos misalnya kan, ngelos. Jadi saat water pump memompa air ke dalam water jacket, ke dalam blok, naik lagi ke atas. Nah, ini kecampuran memang air dingin dan air panas yang dari blok dan dari radiator. Tetapi ada separuh blok yang tidak kena air dingin. Jadi air yang dingin itu cepat kembali ke radiator. Jadi cepat kembali ke radiator tanpa water jacket yang di belakangnya ini tanpa terkena air dingin dulu, tapi air sudah naik kembali lagi ke radiator. Jadi itulah kebanyakan mesin kalau sudah tanjakan, pengaruhnya itu saat pas tanjakan. Tapi kalau saat mesin jalan lurus, jalan kota-kota, itu sih nggak masalah. Tapi separuh dari water jacket ini atau separuh dari blok ini dia kurang mendapatkan air yang dingin, jadi dia terlalu cepat mengalir, terlalu ngelos. Jadi belum dia meratakan semua temperatur yang ada di dalam blok ini ataupun cylinder head, air itu sudah kembali lagi ke radiator. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan orang salah kaprah mencopot termostat. Nah, kenapa? Memang terbaca di indikator itu dingin. Karena apa? Karena dari sini cepat disedot, kembali langsung naik ke atas. Nah, ini membacanya dingin. Sedangkan di sini dia kurang dingin, di sini masih panas gitu loh. Karena dari sini sisi kanan atau sisi kiri dia langsung ke atas cylinder head, pompa ke sana gitu. Jadi pasti ada salah satu sisi yang tidak kena air yang dingin dan air pun terlalu cepat mengalir. Jadi alangkah baiknya dikasih lubang kecil seperti ini. Itu lebih optimal. Dan saya sudah mencoba di beberapa mobil, dia tidak overheat. Nah, dan juga tidak mengganggu sistem pembacaan sensor oleh ECU gitu loh. Kalaupun nanti misalnya termostatnya rusak, tidak masalah, tidak gampang overheat juga. Karena apa? Karena air yang dingin 2 ini sudah maksimal, optimal, dan itu tidak akan merusak mesin gitu loh. Kalaupun nanti panas, ini bisa dicek lagi kalau misalnya ada kejadian dia overheat. Ini termostat bisa dicek lagi apakah dia rusak apa enggak. Yang jelas tidak gampang merusak mesin atau tidak gampang membuat mesin overheat. Dengan aja lubang ini meskipun termostat rusak, dia masih tetap dingin mesinnya. Itu yang saya coba di Ford Everest, Ford Ranger. Mesinnya cenderung dingin dan saat dipanasin itu panasnya lama naik. Jadi saat dipanasin pagi panasnya lama naik dan tanjakan pun juga dingin. Jadi mesin pun cenderung lebih dingin. Jadi kalau kita pegang kap mesin dia nggak begitu panas. Kita coba di beberapa mobil, Honda Brio, Avanza, Innova, Grand Max seperti itu, sampai sekarang nggak ada masalah. Oke, sekarang kita pasang. Jadi seperti ini ya, kita pasang. Nah. Tapi jangan lupa dilem, ini dilem ya. Hasilnya kita lem biar bagus supaya gak bocor.
Nah sebenarnya kalau selang ini sebenarnya ada di heater ya, dia di heater, jadi ini ke heater, jadi selang ini ke heater, dari heater lagi ke sini, jadi sama aja kalau kita melangsungkan seperti ini. Jadi ini kalau langsung seperti ini membunuh heater yang ada di kabin, karena biasanya heaternya juga bocor. Ini sih nggak masalah ya, ada heater atau nggak ada heater ini nggak usah, karena heater dipakai untuk di musim yang dingin saat winter ya, seperti di Jepang atau di Korea seperti itu. Jadi yang di sini nggak saya lem, cukup satu aja, udah cukup.